Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safa Tamtawi Putri dengan NIM 21104111166. Saya berasal dari kelas manajemen D. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu manajemen strategi sebagai syarat UAS mata kuliah manajemen strategi yang dibimbing oleh Ibu dosen Dr. Andes Retno Endah Supeni MM. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu memahami konsep manajemen strategi. Jadi, pengertian manajemen strategi menurut para ahli seperti Nawawi, Mulyadi, Bambang Haryadi, Thomas L. Whelan, J. Hafid Hanger. Jadi kesimpulan dari para ahli adalah bahwa manajemen strategi adalah proses yang bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan dalam jangka waktu yang lebih panjang dan bertanggung jawab atas perencanaan, pengimplementasian, dan pengawasan strategi. Jadi manajemen strategi adalah proses yang digunakan oleh manajer dan karyawan untuk merumuskan dan menerapkan strategi yang akan digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk manajemen strategi terdiri dari 4 langkah utama dalam menciptakan masa depan perusahaan. Yang pertama, perencanaan laba jangka panjang. Jadi, pada perencanaan laba jangka panjang ini adalah proses pengembalian keputusan yang bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan dalam jangka waktu yang lebih panjang yang terdiri dari 3 langkah penting. Yang pertama yaitu perumusan strategi. Jadi pada perumusan strategi ini yaitu ada proses pengembalian keputusan yang bertujuan untuk membentuk visi, misi, dan tujuan strategi perusahaan. Kemudian yang kedua ada perencanaan strategi, yaitu proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang terjadi dalam lingkungan perusahaan. Kemudian yang ketiga ada penyusunan program, yaitu proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk menciptakan rencana kerja yang mengarah ke tujuan strategis yang telah ditetapkan. Kemudian untuk perencanaan laba jangka panjang, yaitu proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan dalam jangka waktu yang lebih pendek, seperti tahun ini atau tahun berikutnya. Kemudian untuk pengimplementasian, yaitu proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk mengubah perilaku dan proses dalam perusahaan yang telah ditetapkan oleh perencanaan strategi. Kemudian untuk pemantauan, jadi pemantauan adalah proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk mengukur, menganalisis kinerja perusahaan dalam jangka waktu yang lebih pendek. Kemudian ada juga analisis dampak revolusi 4.0 dan tantangan manajemen strategi. Revolusi 4.0 merupakan era penerapan teknologi modern yang mengubah paradigma industri dengan menggabungkan teknologi digital dan fisik untuk fleksibel. Dampak dari revolusi ini yaitu yang pertama ada konektivitas yang lebih besar, yaitu di mana melalui Internet of Things atau IoT yang membantu perusahaan dalam mengoptimalkan sistem produksi secara real time, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan efisiensi. Kemudian ada penggunaan teknologi seperti big data dan artificial intelligence atau AI. Kemudian yang ketiga ada penerapan teknologi fiber dan sistem 3D yang terintegrasi. Kemudian tantangan bagi manajemen strategi dalam revolusi industri 4.0. Yang pertama ada pengembangan kemampuan sumber daya manusia, kemudian yang kedua ada mengasah kreativitas dan inovasi, kemudian yang ketiga ada pengembangan konsep otomatis, kemudian yang keempat memahami revolusi industri 4.0, kemudian yang kelima mengembangkan konsep disrupsi, kemudian yang keenam memahami konsep teknologi. Kemudian yang selanjutnya yaitu memahami dan menganalisis manajemen strategi. Jadi, memahami dan menganalisis manajemen strategi adalah proses yang penting bagi menciptakan dan mengimplementasikan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi, langkah menganalisis manajemen strategi itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pengertian manajemen strategi. Jadi,
harus mengetahui terlebih dahulu apa itu manajemen strategi, kemudian diproses manajemen strategi itu seperti apa, kemudian diformulasikan strateginya, kemudian menganalisis lingkungan internal dan eksternal dari strategi tersebut, kemudian mengimplementasikan strategi, kemudian mengorganisasikan tindakan, kemudian mengembangkan program, kemudian yang terakhir adalah evaluasi strategi. Jadi, menganalisis manajemen strategi membantu perusahaan dalam memahami dan mengoptimalkan kekuatan dan kekurangan, serta mengidentifikasi peluang dan ancaman yang akan mempengaruhi tindakan perusahaan. Kemudian yang keempat ada analisis lingkungan eksternal perusahaan dan industri. Jadi, analisis lingkungan eksternal perusahaan dan industri adalah proses yang penting untuk mengidentifikasi dan ancaman yang terjadi dalam lingkungan perusahaan. Analisis lingkungan eksternal dan industri meliputi yang pertama ada pemasok. Jadi itu perusahaan harus menganalisis sumber daya dan kemampuan pemasok serta mengidentifikasi pemasok yang menggunakan teknologi terbaru. Kemudian yang kedua ada pembeli. Jadi perusahaan harus menganalisis kebutuhan dan preferensi pembeli serta mengidentifikasi pembeli yang menggunakan teknologi terbaru. Kemudian yang ketiga ada produk pengganti. Jadi perusahaan harus menganalisis produk pengganti yang muncul serta mengidentifikasi bagaimana menghadapi produk pengganti tersebut. Kemudian yang keempat ada perusahaan harus menganalisis persaingan yang muncul serta mengidentifikasi bagaimana mendampingi persaingan tersebut. Kemudian yang kelima ada analisis lingkungan internal, sumber daya, dan kompetensi inti. Jadi, pada analisis lingkungan internal, sumber daya dan kompetensi inti adalah bagian dari proses manajemen strategi yang bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Analisis lingkungan internal meliputi sumber daya manusia. Jadi, pada sumber daya manusia ini, pendekatan terhadap sumber daya manusia termasuk pengelolaan, pengembangan, dan perencanaan. Kemudian yang kedua, produksi atau jenis pelayanan, pendekatan terhadap proses produksi dan jenis pelayanan termasuk kualitas, efisiensi, dan kecepatan. Kemudian yang keempat, ada pendekatan terhadap strategi pemasaran, termasuk target pasar, pengembangan produk, dan pengembangan brand. Kemudian yang keempat ada keuangan, jadi pendekatan terhadap keuangan perusahaan, terhadap pengelolaan dan pengolahan organisasi, dan pengembangan keuangan. Kemudian untuk teknologi, pendekatan terhadap teknologi perusahaan termasuk pengembangan teknologi, pengelolaan teknologi, dan pengembangan sistem informasi. Kemudian yang keenam ada memahami hakikat strategi dan memilih strategi. Jadi, memahami hakikat strategi merupakan proses pengambilan keputusan yang mendasar dalam pembaruan dan pertumbuhan organisasi yang mengembangkan strategi, struktur, kemudian sistem yang efektif. Memahami hakikat strategi membantu perusahaan dalam mengidentifikasi tujuan, misi, dan visi perusahaan serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Memahami strategi membantu perusahaan dalam mengidentifikasi tindakan yang efisien dan efektif, serta mengidentifikasi peluang dan ancaman yang terjadi. Yang pertama, strategi pemilihan dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada strategi rintis. Jadi strategi rintis adalah memilih strategi yang memperkuat posisi perusahaan saat ini. Strategi rintis melibatkan perlindungan dan pengurangan biaya yang berfokus pada peningkatan efisien dan efektivitas dalam pengelolaan biaya serta mempengaruhi biaya operasional. Kemudian untuk strategi konsolidasi yaitu memilih strategi yang memperkuat posisi perusahaan saat ini dan meningkatkan kekuatan perusahaan. Kemudian untuk strategi penetrasi, yaitu memilih strategi yang memperluas pasar perusahaan. Kemudian untuk strategi ekstensi, yaitu memilih strategi yang memperluas produk dan pasar perusahaan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada analisis lingkungan persaingan dan kekuatan analisis lingkungan persaingan dan keuangan kompetensi. Jadi, analisis lingkungan persaingan adalah proses yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis informasi lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan atau organisasi. Analisis lingkungan persaingan dapat dilakukan dengan menggunakan alat analisis seperti Five Porter yang meliputi ancaman pendatang baru, kemudian ada daya tawar pemasok, kemudian ada ancaman produk substitusi, kemudian ada
rivalitas di antara pesaing. Baik, sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.